Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Gifar Akbar dari 11.2. Saya akan menjelaskan tentang HTML. Nah, apa sih HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language yang digunakan untuk membuat dasar halaman web. Kamu bisa menentukan bagian-bagian penting seperti judul halaman, paragraf, gambar, tautan, daftar, formulir. Nah, yang menemukan web ini adalah Tim Berners-Lee. Dia adalah orang yang berjasa sampai sekarang. Karena dia kita bisa membuat bagian-bagian penting. Nah, dia juga membuat web dan web yang banyak seperti HTTP, HTML, www, web browser, dan web server, web PG. Nah, dia juga membuat website. Websitenya itu bernama W3C. Apa sih W3C? World Wide Web Consortium. Adalah organisasi internasional yang mengembangkan standar untuk World Wide Web, WWW. Tujuan utama W3C adalah memastikan bahwa web tetap terbuka, dapat diakses oleh semua orang, dan konsisten di berbagai perangkat atau platform. Nah, tugas utamanya adalah fungsi membuat standar web, menjaga aksesibilitas, mengembangkan web masa depan. Nah, contoh standar yang dikembangkan oleh W3C: HTML, struktur halaman web; CSS, desain dan layout; XML, pertukaran data; FVG, grafik vektor di web; WCAG, web content aksesibilitas; GUID, guidelines paduan aksesibilitas web; WebAuth, standar autentika tanpa password. Nah, siapa sih pemiliknya? Nah, pemiliknya itu yang tadi, si Tim Berners-Lee. Nama lengkapnya itu Sir Tim Berners-Lee. Kebangsaannya Inggris, profesi ilmuwan komputer, profesor di MIT. Nah, mengapa sih dia tuh mendirikannya tuh pada awal 1990 tuh dia setelah menciptakan web. Tim Berners-Lee khawatir teknologi web akan dipecah-pecah oleh perusahaan tertentu. Misalnya tuh ada web versi perusahaan A, versi perusahaan B, dan lain-lain. Oleh karena itu dia mendirikan W3C. Sejarah dan perkembangan web browser. 1. Generasi awal 1990 sampai 1995. Browser utama World Wide Web. Nexus, browser pertama di dunia, dibuat oleh Tim Berners-Lee tahun 1990. Mosaic tahun 1993, browser pertama yang bisa menampilkan teks dan gambar bersama menjadi populer dan memicu perkembangan web. Netscape Navigator tahun 1994, browser komersial pertama yang sukses di pasar. Nah, 2. Perang browser pertama 1995 sampai 2001. Internet Explorer IE dirilis oleh Microsoft tahun 1995, bersaing ketat dengan Netscape. Perang browser. Microsoft menemukan IE ke Windows secara gratis, membuat Netscape kalah dan tutup. Standarisasi dimulai karena banyak perbedaan di web. W3C mulai membuat standar web seperti HTML4 dan CSS1 agar web lebih konsisten. Browser modern muncul 2002 sampai 2008. Mozilla Firefox lahir dari proyek open source. Netscape dirilis oleh 2004, lebih cepat dan aman dibanding IE. Opera, browser ringan dan cepat dari Norwegia, populer di HP dan perangkat kecil. Safari, browser khusus pembuatan Apple untuk Mac, dirilis 2003. 4. Era browser cepat dan standar terbuka 2008 sampai 2015. Google Chrome dirilis 2008, memperkenalkan mesin rendering cepat V8 JavaScript. Egin, Chrome langsung populer dan menjadi browser paling banyak digunakan. HTML5 dan CSS3.
Mulai tahun 2010, standar baru W3C dirilis. Semua browser mulai mendukung HTML5 dan CSS3 tanpa perlu plugin dan face. 5. Era browser multi-platform 2015 sampai sekarang. Baik, Chromium. Microsoft mengganti Internet Explorer dengan Edge Chromium agar kompatibel dengan standar baru dan lebih cepat. Brave atau Vivaldi. Browser baru bermunculan dengan fokus privasi dan kostumisasi. Nah, ringkasannya itu perkembangan web browsernya tuh kayak periode perkembangan utama 1990-an, browser pertama muncul Nexus, Moxide, Netscape. 1995 2001 perang browser antara IE dan Netscape. Standar web dimulai dibuat 2022 sampai 2008 Firefox dan Safari hadir. Browser lebih aman dan cepat. 2008 sampai 2015 Google Chrome mendominasi. HTML5 dan CSS3 digunakan luas. 2015 sampai sekarang browser modern pendukung VR, AI, PWE, Web Assembly, dan fokus pada privasi. Saya akan menjelaskan tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Saya akan menjelaskan masing-masing. Nah, yang pertama itu ada HTML, Hypertext Markup Language. Fungsinya itu adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur atau kerangka dasar sebuah halaman web. Apa yang dilakukan HTML? Menentukan judul, paragraf, tabel, gambar, video, dan elemen lain ada dalam halaman web. Membentuk struktur konten seperti kepala, badan, kaki halaman. Nah, habis itu mengatur hubungan antara halaman web melalui hyperlink. Nah, contoh codingnya ada di layar. Nah, ringkasannya itu HTML sama dengan kerangka atau struktur web. Tanpa HTML, halaman web tidak punya isi atau struktur. Nah, yang kedua ada CSS, Cascading Style Sheet. Fungsi CSS digunakan untuk mengatur penampilan dan desain halaman web. Apa yang dilakukan CSS? Mengatur warna font, ukuran, posisi, dan layout elemen, membuat tampilan web lebih menarik dan konsisten. Bisa digunakan untuk membuat animasi atau efek transisi. Nah, contoh codingannya tuh ada di sini lagi ya. Ringkasannya itu CSS sama dengan desain atau tampilan web. Tanpa CSS, website akan terlihat polos dan membosankan. Hanya teks hitam atas putih. JavaScript yang ketiga nih. Fungsi JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk membuat web menjadi interaktif. Apa yang dilakukan JavaScript? sorry guys. Apa yang dilakukan JavaScript? Mengatur interaksi pengguna, misalnya saat tombol diklik muncul pop-up atau saat input diisi. Mengubah isi halaman tanpa perlu reload. Contohnya pada aplikasi web seperti Google Maps atau Gmail. Membuat animasi, validasi, forum hingga game ringan di dalam browser. Nah, contoh codingannya ada di sini lagi. Nah, ini ringkasannya. Ringkasan JavaScript sama dengan interaksi atau dinamika web. Tanpa JavaScript, website hanya bersifat statis. Perbandingan singkatnya itu teknologi fungsi utama. Contoh, HTML membuat struktur dan isi web. Nah, itu fungsinya. Kalau contohnya tuh judul, paragraf, gambar, dan link. CSS fungsi utamanya memberi tampilan dan desain. Contohnya tuh warna, ukuran, font, layout. JavaScript fungsi utamanya memberi interaksi dan logika. Contohnya tuh tombol, klik, pop-up, animasi. Kesimpulannya, HTML sama dengan kerangka dan konten. CSS tampilan dan desain. JavaScript logika dan interaktif. Nah, itu adalah penjelasan saya tadi. Nah, sekarang contoh-contohnya nih.
Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.